Pastinya dari nilai 3 dasar yang diajarkan di SCB yaitu ada integritas. Kalau bagi saya integritas ini adalah yang paling penting karena pada saat kita ujian, kita nggak tahu jawabannya, kita akan diuji nih integritas kita. Halo Logic Squad, Aku Selin, aku Zizi. balik lagi nih sama kita, jangan bosen-bosen ya. Suara Logic aja didengarin, apalagi suara hati kamu. Najri, kita kan habis STS nih, gimana perasaan kamu? Aman gak? Kalau aku sih aman ya, kalau kamu gimana? Aku juga aman, kamu puas gak sama hasilnya? Kalau aku ada yang kurang puas, tapi kebanyakan puas sih. Kalau kamu gimana? Aku puas semua. Nah, kan topik kalian tuh STS ya. Tentunya kita ngundang bintang tamu spesial nih. Siapa tuh? Siapa tuh? Nah, bintang tamunya itu cantik, ganteng, dan keren-keren guys. Tahu gak? Siapa tuh? Kita sambut Kak Danes dan Kak Gita. Hai Logic Squad, Halo semuanya. nama saya Danes dari kelas 11-3. Nama saya Alkhairani Gita Setiawan dari 12 IPA. Oke. Halo Kak. Halo Kak. Hai, Apa kabar Kak? baik. Kayak kita gimana? Baik, Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Kak Danes dan Kak Gita tahu nggak nih jargonnya suara Logic? Gimana Gimana tuh? tuh? Kalau aku bilang suara Logic, nanti kakak jawab suara Logic aja didengarin, apalagi suara hati kamu. Terus kamunya tuh nunjuk ke kamera ya. Oke. Kita mulai ya. Suara Logic. Suara Logic aja didengerin, apalagi suara hati kamu. Oke. Ya. Gimana nih kak? STS-nya aman nggak? Kalau saya sih aman-aman aja ya. Yang udah keluar nilainya itu menurut saya lumayan oke lah ya. Kalau kak Danes? Kalau bagi saya sendiri STS-nya lumayan aman daripada kelas 10 kemarin. Persiapan apa aja sih Kak yang kakak udah lakuin sebelum STS ini dimulai? Kalau misalnya ngomongin tentang persiapan mengenai sebelum STS nih pastinya sama ya semua orang kita belajar karena kita nggak bisa sampai ke suatu titik tertentu tanpa kita harus berusaha. Jadi pastinya saya berusaha untuk bisa mencapai nilai yang bagi saya ini udah saya tetapkan dan belajar itu adalah salah satu cara untuk bisa kita mendapatkan nilai yang lumayan bagus bagi kita. Kalau dari aku sih itu aku nentuin target dulu mau berapa nilainya. Terus abis itu kita harus belajar ya, pastinya belajar. Terus jangan mau kalah sama yang lain karena yang lain itu bekerja lebih keras daripada kalian. Kemudian pastinya kita jangan lupa untuk berdoa juga karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa ya guys. Betul banget. Nah, sikap apa sih kak yang menurut kakak ini yang diuji banget nih pas STS ini? Kalau menurut aku kejujuran sama tanggung jawab ya. Pertama kejujuran itu diuji pas kalian ujiannya itu. Selama ujian kan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mungkin gak semua pertanyaan kita bisa jawab dengan benar gitu. Nah kalau kita gak tahu jawabannya ya kita cuma bisa andalin logika kita gitu. Kemudian ada tanggung jawab tadi. Nah tanggung jawab ini diujinya pas kita sebelum ujian yaitu pas belajarnya, persiapannya. Nah tanggung jawab ini kan kita ada dalam satu hari itu ada 2 pelajaran kan. Nah 2 pelajaran itu kita nggak boleh belajar cuma satu doang yang menurut kita penting doang. Nah kita harus belajar dua-duanya karena semua pelajaran itu penting. Kalau kak Danes gimana? Kalau misalnya aku sendiri sih sikap apa yang sedang diuji pada saat STS pastinya dari nilai 3 dasar yang diajarkan di SCB yaitu ada integritas. Yang paling penting integritas, profesionalisme, dan leadership. Kalau bagi saya integritas ini adalah yang paling penting karena seperti yang tadi kita bilang bahwa pada saat kita ujian kita nggak tahu jawabannya, kita akan diuji nih integritas kita. Kita mau nyontek agar dapat nilai bagus, apa kita kerjain aja sebisa mungkin, dan kalau kepepet banget baru kita itu ngacing baju. Nah, selain dari integritas itu sendiri, pastinya yang akan dites itu adalah ketekunan kita. Karena kita pasti akan dites seberapa besar usaha, seberapa besar effort yang bisa kita keluarkan untuk kita bisa mendapatkan nilai yang bagus.
Kemudian sama tadi yang kita bilang juga bertanggung jawab. Tapi kalau aku melihat bertanggung jawab ini dari segi yang lain, di mana kalau misalnya bertanggung jawab ini lebih ke bagaimana saat kita sebelum pra PTS ya, sebelum STS itu kita harus menyelesaikan semua tuntutan-tuntutan tugas kita, di mana formatif, sumatif itu harus kita selesaikan semua baru kita bisa mengikuti ujian. Dan itu sih sikap-sikap yang benar-benar diuji. Oke, gimana cara kakak membagi waktu antara belajar untuk STS dan rutinitas sehari-hari? Atau mungkin ngabarin pacarnya? Kalau misalnya untuk membagi waktu ya, kebetulan saya benar-benar lagi sibuk banget. Selain dari kegiatan sekolah ini, saya juga olahraga. Kemudian olahraga ini bukan cuma 1-2, tapi saya menggeluti semuanya, dan kebetulan itu juga lumayan memakan waktu ya. Tapi kalau misalnya untuk membagi waktu, dulu di kelas 10 itu di self development challenge yang mungkin di tahun ajaran ini sudah berbeda. Di kelas 10 dulu saya mengisi bahwa life skill yang ingin saya pelajari yaitu ada time management. Di mana saya merasa bahwa time management saya ini masih sangat kurang. Jadi saya harus belajar bagaimana cara saya bisa mengatur waktu lebih baik ke depannya. Karena semakin kita bertambah usia, kita pasti kegiatan dan waktu kita ini akan semakin bertambah banyak dan waktunya ini akan nabrak terus. Jadi saya harus pintar-pintar untuk bisa mengatur waktu. Nah, saya mengatur waktu ini saya bikin namanya schedule harian, di mana saya membagi per jam-jam apa yang saya kerjakan. Jadi saya menempatkan jam belajar saya itu setelah maghrib, di mana saya merasa bahwa saya paling fokus di jam segitu, dan kalian semua yang sedang menonton ini harus tahu gimana dan kapan jam fokus belajar kalian. Jadi biar kalian tuh pada saat belajar fokusnya itu 100%, dan pada saat nanti kalian belajar nih untuk ujian, jadi hasil belajarnya kalian pun maksimal, tidak seperti kalau misalnya kalian belajarnya pada saat ngantuk-ngantuk, kemudian pada saat kalian malas-malas, pasti nanti hasilnya akan berbeda juga. Kalau menurut aku bagi waktunya itu karena kita pulang sekolah tetap jam 3.10, itu setelah pulang sekolah itu istirahat dulu sejam. Nah, habis itu kita buka buku aja. Mungkin niatnya belum kekumpul 100%, tapi buka buku aja, pasti nanti bakal dibaca. Nah, itu selama belajar itu gak boleh diganggu sama kayak notif WhatsApp dari siapapun, itu gak boleh diganggu. Pokoknya belajar tuh belajar aja gitu sampai selesai. Nah, habis itu kalau aku kan JE ya. Nah, urusan yang JE gitu aku kerjain tuh setelah aku belajar. Mungkin aku selesai belajar itu jam 8:30. Nah, itu tuh waktunya aku buat ngurusin JE gitu. Ada nggak Kak cara untuk ngebangun semangat untuk belajar? Misalkan kayak semangatin dari pacar gitu. Waduh, kalau dari aku itu tadi aku udah sempat singgung kalau misalkan orang lain itu belajarnya lebih keras daripada kita. Nah, menurut aku harus tetap ingat itu karena itu men-trigger aku sendiri supaya aku lebih semangat belajar lagi. Kalau misalkan kayak niat belajarnya udah turun gitu, aku harus tetap ingat itu karena di kelas aku itu semuanya kompetitif banget dan pinter-pinter semua anak-anaknya. Jadi kayak aku harus tetap ingat itu biar satu pace sama mereka. Oke. Kalau misalnya dari aku sendiri sih, bagaimana cara untuk membangun semangat belajar? Kalau misalnya disemangatin orang itu aja nggak cukup sih bagi saya. Karena kalau misalnya kita ingin sampai ke puncak gunung, kita mungkin bisa sama orang lain, tapi pasti akan lebih cepat kalau misalnya kita mendaki dengan cara kita sendiri. Jadi saya benar-benar self focus banget, dan kebetulan bagaimana sih cara untuk membangun semangat belajarnya ya? Saya harus mencari satu orang yang menjadi role model, atau kalau misalnya biar kompetitif banget bahasanya rival ya. Jadi saya ingin mencari satu orang rival ini, di mana dia tuh bisa memincut semangat saya untuk bisa ngelebihin nih orang. Jadi misalnya di mata pelajaran A, saya pasti bakal saya bakal mencari orang ini karena aku rasa bahwa dia pinter. Jadi pengen banget aku lewatin karena
bener-bener apa ya, jiwa kompetitif itu pasti bakal ngebikin kita semakin semangat, dan itu bisa ngebantu kita banget untuk kita bisa namanya nembusin limit yang ada di diri kita. Mungkin kita merasa bahwa aduh nggak bisa nih kayak gini, tapi kalau misalnya kita ketemu sama satu orang yang bener-bener bisa ngebikin limit kita nih dar gitu. Nah, jadi harus butuh seorang yang harus kita bisa ajak balapan lah. Ada saran nggak sih Kak untuk STS ke depannya? Kira-kira ada pesan apa nih buat adik kelas masuk kita? Iya. Nah, kebetulan ada beberapa ini ya masalah yang saya sempat dengar, nggak tahu benar apa tidak, tapi coba untuk dilatih namanya integritas, karena itu adalah nilai dasar yang diajarkan oleh sekolah ini ya. Kayak nama baik sekolah ini rusak gitu gara-gara ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana mereka menggadaikan harga diri mereka untuk hanya mendapatkan seonggok nilai dengan berbagai alasan dari mereka. Kemudian saran saya lagi, pastinya banyak-banyak belajar, karena kita nggak mungkin bisa dapat nilai 100 kalau misalnya kita nggak belajar. Mungkin kalau hoki kita bisa, tapi kan masa kita cuma mau ngandelin hoki doang. Dan kalau misalnya untuk pesannya, pertama-tama jangan lupa berdoa, put God first, and then let God do the rest. Dan kita do the best and let God do the rest, gitu sih. Kalau dari aku itu ya kurang lebih sama mungkin ya sama Danes. Kita harus menjaga integritas kita, kejujuran kita harus jujur pas ulangan gitu, nggak cuman PTS, ulangan-ulangan biasa atau mungkin tugas-tugas juga gitu. Nah kayak aku juga dengar-dengar itu ya ada beberapa masalah kan ya. Untuk menjaga kejujuran itu nggak susah kok guys. Kalian belajar aja gitu. Maksudnya kalian jangan mau kalah sama teman kalian yang susah belajar, mati-matian belajar gitu. Nah, nilai itu bukan segalanya. Kalian mungkin kalau misalkan dapat nilai yang menurut kalian jelek, mungkin 60 atau 50 atau menurut kalian 70 itu jelek, kalian jadiin itu motivasi untuk kalian terus maju ke depannya gitu. Itu dari aku. Betul banget sih, karena orang-orang yang nyontek itu bagi saya kayak makan mie instan sih. Mereka tuh maunya yang instan terus, nggak mau mereka menabur benih, mereka siramin tiap hari. Mereka nggak mau proses yang berliku-liku gitu betul. ya. Bener ya. Karena dari proses yang berliku-liku itu bakal membuat kita jadi seseorang di akhirnya. Betul. Instan tuh instan, tapi enak. Instan tuh instan kan? Iya. Tapi Oh, enak. iya. Tapi kan kalau misalnya kita makan terus menerus, Sakit perut. Sakit. Usus buntu. Oke, kita udah Habis pertanyaan. habis pertanyaan. Ya, sudah. Tapi cepet banget ya. Perasaan cepet banget gitu. Nah, Kak Dada sama Kak Gita masih inget nggak jargon kita? Masih inget dong. Kita coba ya. Iya. Suara logik. Suara logik aja didengerin, apalagi suara hati kamu. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya yang lebih seru ya. See you guys. Bye.